Kerajaan Ternate. Pada tahun 1250 terjadi eksotus besar-besaran orang Halmahera di bawah Kerajaan Jailolo ke berbagai bagian pulau barat tersebut, seperti Pulau Ternate, Tidore, Monti, dan Makian. Eksotus ini terjadi akibat konflik politik antara Raja Jailolo yang absolut otoriter dengan kelompok-kelompok politik lokal. Di antara pelarian tersebut, ada yang mendarat di Ternate dan mendirikan permukiman di dekat puncak Gunung Gamalama. Awal perjuangan Raja Babullah ditandai ketika ayahnya, Sultan Khairun, dibunuh secara licik oleh Portugis dalam sebuah benteng Portugis di Ternate. Disitulah memicu kemarahan rakyat Ternate, begitupun dengan anaknya Sultan Babullah. Ketika Sultan Babullah menggantikan ayahnya, ia bersumpah akan menuntut balas kepada Portugis atas perbuatan mereka terhadap ayahnya. Inilah awal perang Babullah mengusir Portugis dari Ternate. Untuk menghancurkan kekuatan Portugis, Babullah mengadakan hubungan dengan Sulawesi, Makassar, dan Kepulauan Nusa Tenggara. Selain itu, hubungan tradisional dengan Aceh dan Demak dilanjutkan kembali. Sultan Babullah merupakan sang pahlawan yang mampu mengusir Portugis dari wilayahnya. Kesultanan Ternate sendiri mencapai puncak kejayaan sekitar abad ke-14 sampai 16 Masehi. Kejayaan tersebut diraih oleh Sultan Babullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Vita, NIM 200046115. Di sini saya bersama narasumber yang ingin saya wawancarai tentang Kerajaan Ternate yang dia ketahui. Di sini saya bersama teman saya, Gea, dari Fakultas Bahasa dan Sastra, jurusan Pendidikan Bahasa. Di sini saya ingin bertanya kepada Gea tentang pengetahuan Kerajaan Ternate yang dia ketahui. Halo, nama saya Gea Monika dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Menurut pengetahuan saya tentang Kerajaan Ternate ini adalah kerajaan tertua di Nusantara dan terletak di Maluku. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-13 dan dipimpin oleh Sultan Zainal Abidin. Kerajaan Gapi atau Kerajaan Ternate ini adalah salah satu kerajaan Islam dari 4 di Maluku. Yang pertama yaitu Ternate, kedua Tidore, ketiga Bacan, dan keempat Jailolo. Letak geografis Kerajaan Ternate ini terletak di Pulau Gapi atau sekarang yang disebut dengan Ternate. Ibu kotanya berlokasi di Sempala, kemudian dipindahi ke Foramadiahi. Dalam perkembangan selanjutnya, kedua kerajaan ini, Ternate dan Tidore, saling bersaing memperebutkan hegemoni politik di kawasan Maluku. Kerajaan Ternate dan Tidore merupakan daerah penghasil rempah-rempah seperti pala dan cengkeh, sehingga daerah ini menjadi pusat perdagangan rempah-rempah. Kerajaan Ternate mencapai puncak kejayaannya pada abad 14 sampai 16 Masehi. Kerajaan ini penuh dengan lika-liku dalam melawan penjajahnya seperti Spanyol, Portugis, dan Belanda. Sultan Babullah adalah raja yang membuat masa kejayaan pada Kerajaan Ternate dengan cara mengusir Portugis dari wilayahnya. Yang terakhir, peninggalan Kerajaan Ternate yang saya ketahui adalah yang pertama Benteng Taluko, yang kedua Keraton Kesultanan Ternate, yang ketiga Masjid Sultan Ternate, dan terakhir makam Sultan Babullah. Inilah pemahaman saya mengenai Kerajaan Ternate. Mohon maaf jika ada yang salah dan ada yang kurang. Sekian dan terima kasih. Di sini penampilan Maluku Utara dan Ternate pada tempo dulu yang diambil atau direkam langsung oleh orang Belanda. Wij naderen de 1700 meter hoge piek van Ternate. En terwijl de pakketboot laat en los, bezoeken wij dit historische eiland.
Het oude fort, omstreeks 1800 gebouwd, schitterend gelegen tegen de vulkaanhelling. En langs de eeuwig wisselende gordel van deze vulkaaneilanden bereiken we Tidore. Het heerlijk gelegen eiland Makian. En altijd maar zuidwaarts gaande en west van het grote eiland Halmahera blijvende, vinden we Batjam met het fort Barneveld. Het paleis van de sultan van Batjam. De sultan met de sultane. Kerajaan Ternate melanjutkan eksotisnya ke berbagai wilayah Nusantara yang ada di Indonesia. Dan sampai detik ini dan sampai saat ini kerajaan Ternate masih menjadi kerajaan tertua yang berada di Nusantara.